Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajihatun, mahasiswi semester 5 dari kelas A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait variabel dan konstruk yang telah saya buat guna menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian dari Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Haji Iman Subasman MSI. Variabel penelitian yang saya gunakan dalam instrumen penelitian ini adalah tentang percaya diri. Nah, ada 5 teori. Teori yang pertama, menurut Norman Vincent Peale. Dalam bukunya, ia menyebutkan percaya diri merupakan tiang utama berpikir positif untuk hidup sukses dan bahagia. Tanpa rasa percaya diri yang cukup, orang hanya akan meraba-raba kemana sesungguhnya arah hidupnya. Oleh sebab itu, orang yang menginginkan perubahan dalam hidupannya, maka bisa menoleh terlebih dahulu pada kemampuannya untuk mempercayai diri sendiri. Selanjutnya, teori yang kedua menurut Lauster tahun 1992. Percaya diri merupakan sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri, sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya. Merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Memiliki dorongan berpartisipasi dan juga dapat mengenal kelebihan serta kekurangannya dan yakin atas kemampuan diri. Selanjutnya ada juga teori yang ketiga dari Fatimah tahun 2010 yang menyatakan bahwa percaya diri adalah sikap positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Selanjutnya, teori yang keempat dari Anthony tahun 1992 juga. Percaya diri adalah sikap pada diri seseorang yang bisa menerima kenyataan, mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan juga mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu yang diinginkan dan yakin atas kemampuan diri. Dan teori yang kelima yaitu dari Nurmaniyah dan Damayanti tahun 2018. Percaya diri adalah suatu sikap positif memandang kemampuan diri, tenang, merasa mampu menyesuaikan diri dan mengaktualisasikan diri, serta yakin atas kemampuan diri sendiri. Di antara 5 teori yang tadi saya sebutkan definisinya, ada satu teori yang telah saya telaah secara utuh dengan membaca bukunya, yaitu teori dari Norman Vincent Peale. Dan bukunya dengan judul The Power of Confident Life. Buku ini menjelaskan tentang panduan agar kita bisa percaya diri. Nah, berbicara tentang lahirnya teori Norman Vincent Peale ini, saya akan menjelaskan cerita awal secara globalnya saja. Dan proses betapa sulitnya Norman Vincent Peale ini bisa menyimpulkan percaya diri itu yang seperti apa. Jadi, Norman ini adalah seorang pengkhotbah dan ia non-Islam, namun gaya pemikirnya itu tidak liberal. Serta gaya pemikirannya disampaikan dalam buku ini secara kafah. Si Norman ini, saya telah bukunya, ternyata dia menceritakan pengalamannya lewat berbagai masalah-masalah dan solusi yang diangkat dalam kehidupan sehari-hari yang dia hadapi sebagai pengkhotbah. Kemudian ia tuangkan pada satu ajaran utamanya, yaitu hidup sukses dan bahagia itu harus dengan kekuatan percaya diri, the power of confident life. Ternyata
Pengalaman Norman ini luar biasa, begitu sulitnya proses sehingga ia bisa mendefinisikan percaya diri itu seperti apa. Dan untuk membangun percaya diri, si Norman Vincent Peale ini memberikan teknik-tekniknya. Kata Norman, untuk membangun percaya diri itu harus membebaskan kekuatan batin yang penuh penyakit hati dan pikiran negatif. Dengan cara apa? Dengan cara kembali pada Tuhan. Nah, itu kata si Norman. Karena bagi Norman, kekuatan spiritual itu adalah sebuah kebenaran. Kata si Norman selalu mengaitkan konsep percaya diri dengan Tuhan. Dengan kata andalannya, dia berkata dalam buku ini, "Selama Tuhan bersamaku, siapa yang bisa melawanku?" Itu kata si Norman. Yang kedua, jangan menyimpan masalah. Norman bilang, tidak bijak seseorang yang membiarkan beban mengendap terlalu lama dalam dirinya, karena itu akan mengganggu jiwa serta rasa percaya dirinya. Yang ketiga, kata si Norman, setiap orang itu mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam diri. Jadi, cara untuk membangun percaya diri itu adalah dengan tidak merasa rendah diri. Yang keempat, menurut Norman, dengan cara berpikir tentang kesuksesan, tentang indahnya kesuksesan, maka dapat membangun percaya diri. Seperti pepatahnya, bahwa kita adalah seperti yang kita pikirkan, maka itulah diri kita. Harus senantiasa berpikir positif. Nah, itu menurut Norman. Yang kelima, dalam buku ini jelaskan adalah doa. Kata Norman, untuk percaya diri dan menghilangkan segala penyakit hati serta takut, merasa rendah diri pun harus kembali pada Tuhan dengan cara berdoa. Karena doa adalah bentuk energi yang paling besar. Ya, meski Norman ini non-Islam, tapi kita bisa mengambil pelajarannya atau ibrohnya atas ketaatannya pada agama. Yang keenam, kata Norman, kita harus punya keahlian untuk melupakan. Bukan melupakan mantan atau melupakan masa lalu, tapi melupakan kegagalan. Karena untuk menjadi seorang percaya diri itu harus tetap melangkah maju dan harus belajar bagaimana melupakan. Yang ketujuh, harus mampu membebaskan diri dari rasa takut. Untuk jadi seorang yang percaya diri, harus mampu melawan rasa takut dan mau memulai mencoba dengan keberanian. Dan yang terakhir, kata Norman, harus mampu menghadapi kedukaan atau penderitaan. Menurut Norman, percaya diri itu tidak terjadi begitu saja, karena perlu latihan dan perlu melalui derita. Itu kata Norman. Nah, jadi itu cerita global dari buku ini terkait percaya diri. Selanjutnya yaitu mengenai konstruk. Dari kelima teori yang telah saya sebutkan, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan teori tersebut dengan membuat konstruknya. Konstruknya yaitu percaya diri adalah suatu keyakinan atas kemampuan diri sendiri yang diperoleh dari kekuatan berpikir positif dan dipraktikkan melalui perubahan sikap. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai variabel dan konstruk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.